warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Medina. Saya Ira Setiawati. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Kali ini kami akan mewawancarai seorang pewirausaha muda untuk memenuhi tugas mata kuliah pewirausahaan. Kepada bapaknya saya persilakan. Mohon maaf Bapak, boleh memperkenalkan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idan Rahman, alamat Ring Kembar, Desa Ring Kembar, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya mengenai usaha Bapak yang selama ini Bapak tekuni. Untuk pertanyaannya, usaha apakah yang Bapak tekuni selama ini? Usaha yang saya tekuni selama ini itu pembuatan rak bunga, rak buku, dan seperti rak untuk make up dan hiasan dinding lainnya. Oke, sejak kapan Bapak menekuni usaha ini? Untuk usaha ini kalau masih relatif barusan, maksud saya sekitar 10 bulanan sampai 11 bulan masih ya. Apakah latar belakang dari usaha yang Bapak lakukan? Untuk latar belakang, jadi seperti ini, dikarenakan kan ini masih masa pandemi dan kita akan mencari peluang usaha apakah yang dibutuhkan di masyarakat, tapi kan kita ada anjuran dari pemerintah itu untuk di rumah saja. Jadi untuk menghibur diri itu pertama membuat rak bunga untuk merindah ruangan lah, untuk merindah rumah. Kemudian kok dari teman ke teman itu ada yang tanya berapa kalau gas seperti ini. Jadi di situ ada ide untuk pembuatan rak bunga tersebut. Oke Bapak, terima kasih. Selanjutnya usaha yang dilakukan melibatkan siapa saja? Awal mula itu saya dengan orang tua, kemudian dibantu oleh teman-teman, tetangga. Ya. Berapakah karyawan yang Bapak pekerjakan dalam usaha Bapak saat ini? Untuk karyawan itu ada bagian masing-masing. Yang pertama itu ada pembuatan dari mentah, pengolahan dari mentah ke seperti untuk menghaluskan itu ada sendiri, untuk pengecatan ada sendiri, dan untuk pengiriman ke konsumen itu ada sendiri gitu. Barang yang dibuat dipasarkan di mana Pak? Untuk sementara ini ada kami semacam bedak atau titip ke teman pengepul, itu di daerah Sumber Mancing ada, di daerah Harjo Kunjalan ada. Adakah kendala dalam melakukan usaha tersebut? Untuk kendala ya pasti ada Mbak, tapi kita belajar dari kendala itu. Mungkin hari ini kendalanya A, terus untuk lusa kendalanya B, dan untuk lusanya itu cari bagaimana jangan sampai si kendala A ini terulang lagi. Oke. Gitu. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasinya ya kami sharing-sharing, terus tanya-tanya kepada orang yang terlebih dahulu menekuni usaha ini gitu Mbak. Bagaimana cara mohon maaf Pak, apakah pernah mengalami konflik internal maupun eksternal? Untuk konflik internal itu biasanya antar teman yang bekerja itu mungkin kekurangan bahan. Seperti untuk bagian ini, kerah ini kadang kurang atau catnya itu telat. Nah, untuk dari eksternal itu mungkin si konsumen itu minta buru-buru untuk diantarkan. Nah, sedangkan kami kan tidak hanya melayani 1-2 orang. Jadi untuk pengantaran sendiri, mengantarkan barang menurut saya itu sesuai antrian dulu gitu Mbak. Lalu bagaimana cara mengatasi konflik tersebut Pak? Untuk mengatasinya yang konflik internal tadi Mbak ya, itu dengan teman-teman itu sharing, misalkan sebelum cat habis itu ada yang mengontrol apakah catnya masih ada atau enggak, terus bahan baku seperti kayunya itu habis atau enggak, itu juga ada yang mengontrol, dan dibuat
dari hari kemarin dibuat pembelajaran untuk hari esoknya gitu. Oke, terima kasih pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari Mbak Ira Setiawati. Yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu apakah teknologi mempengaruhi perkembangan usaha yang Bapak lakukan? Sangat, Mbak. Karena kan di masa pandemi ini dan di masa tahun 2021 ini kan kita nggak hanya menggunakan teknologi manual seperti orang, dan juga untuk pemasaran kan tidak hanya stand di pasar saja, tapi kita juga mengandalkan usaha online gitu. Menurut Bapak sendiri yang lebih efektif manakah tenaga manual dibandingkan dengan tenaga mesin? Untuk pekerjaan lebih cepat dan lebih rapi itu menggunakan tenaga mesin, Mbak. Tapi kan karena kita masih barusan, nah itu seperti pasrah untuk memperhalus kayu ini, dan kalau dulu kan pakai yang sorok gitu, Mbak, yang didorong itu kan sekarang sudah pakai pasrah mesin. Kemudian untuk halus, kalau dulu itu pakai amplas biasa itu, sekarang sudah pakai grinder gitu, Pak. Jadi untuk efektifnya ya lebih efektif mesin gitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara memasarkan usaha yang Bapak lakukan ini? Untuk pemasaran kami juga sharing-sharing antar teman, misalkan kalau ada yang membutuhkan ini ya. Dan kami juga tidak luput dari adanya media sosial, Pak. Gitu, dari marketplace seperti Facebook dan lain-lain. Untuk memasarkan usaha Bapak ini, menurut Bapak lebih efektif manakah pemasaran online atau dipasarkan secara langsung? Untuk efektifnya itu lebih cepatnya itu online, tapi kan ada juga tidak luput dari offline juga, Mbak. Seperti di yang saya katakan di awal, yang juga ada beda di daerah Sulemanji, Raja Kunjaran gitu. Jadi tidak online pun bisa juga gitu. Selanjutnya, bahan apa yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut? Untuk sementara ini kami menggunakan bahan baku kayu gitu, Mbak. Nah, selanjutnya jenis kayu apa yang digunakan atau apakah ada dari jenis kayu yang khusus? Untuk pembuatan itu kayu macam-macam, tergantung harga juga, Mbak. Kalau misalkan minta yang seperti Mbak duduki itu kayu jati, itu harganya lebih mahal. Dan ini ada kayu mauni, kayu sono, dan lain-lain gitu. Tergantung permintaan, dan kami juga mendeskripsikan bahan apa yang dibuat. Jadi ada harga, ada lupa gitu, Mbak, istilahnya. Hingga saat ini, apakah usaha Bapak memiliki pengaruh terhadap masyarakat sekitar? Untuk pengaruh ya mungkin untuk sementara ini enggak, Pak. Cuma ya namanya orang bertetangga, orang bersosial, jadi kita sendiri yang harus tahu diri. Misalkan kita kerja sampai jam 4, ya sudah sampai jam 4. Jadi malam itu misalkan ada lembur pun itu tidak menggunakan alat mesin, karena kan juga bisa mengganggu bisnis tetangga itu. Bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap usaha yang Bapak lakukan? Alhamdulillah, karena ini juga dibantu oleh tetangga, jadi biasanya itu ada tegur sapa gitu, Mbak. Dan juga yang ikut membantu ini kan juga sebagian itu dari tetangga-tetangga dan saudara juga. Untuk pertanyaan yang terakhir, motivasi apa yang bisa Bapak berikan kepada rekan-rekan pemuda untuk bisa berwirausaha di usia yang cukup muda seperti Bapak sekarang ini? Untuk motivasi, sebenarnya bukan motivasi, Mbak. Kita hanya sharing saja, bisa digunakan atau bisa tidak. Kalau dari saya pribadi itu seperti ini. Saya ingin membalas jasa yang diberikan orang tua kita kepada kita.
dan hal itu tidak akan mungkin mengimbangi apa yang diberikan orang tua kita kepada kita. Jadi kami cuma inginlah membuat bangga orang tua dengan karya-karya, dengan usaha-usaha kita, seperti itu Mbak. Dan untuk selanjutnya carilah kesibukan lain di saat diri kamu sibuk, karena di saat kesibukan yang pertama hilang atau selesai, maka kamu akan disiapkan dengan kesibukan yang baru gitu Mbak. Cukup sekian dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.